dipersembahkan oleh didukung oleh Ku datang sahabat bagi jiwa saat batin merintih, usahakan laras sendiri, masih ada asa tersisa. Letakkanlah tanganmu di atas bahuku, biar terbagi beban itu dan tegar dirimu. Oh, di depan sana cahaya kecil untuk memandu, tak hilang arah kita berjalan menghadapinya. Pemirsa, bagi perempuan ini kerja kemanusiaan adalah panggilan hati, menggugah orang untuk sukarela mendonorkan darah dan menghubungkan dengan mereka yang memerlukan. Gerakan kemanusiaan Blood for Life adalah wujud dedikasinya secara nyata. Telah hadir di studio Mata Najwa Valencia Mikeranda atau biasa disapa Sili. Selamat malam Mbak Sili. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Ya, makasih. Gerakan yang Anda gagas, Blood for Life, ini sejak tahun 2009. Iya, 2009. Tapi awal mula ide untuk menggagas gerakan itu dari mana? Jadi awalnya tahun 2009 itu kebetulan ibu saya cuci darah 2 hari sekali. Dan ibu saya juga sakit kanker. Pada saat saya menunggu ibu saya cuci darah, ada ibu-ibu yang butuh darah gitu. Keluarganya sudah panik cari darah, sementara pada saat itu sekitar 10 menit sampai 20 menit akhirnya ibunya meninggal. Saya nggak kenal ibu ini, tapi saya yakin di luar sana ada jutaan orang yang rindu untuk berbuat baik, tapi mereka nggak tahu siapa yang mesti dibantu. On the other hand, di rumah sakit there's a lot of people crying for help, tapi mereka nggak tahu mesti cari kemana gitu. Dan waktu itu tahun 2009 saya udah mulai nulis di blog. Dan apa yang Anda bagi di blog itu? Intinya Anda bilang siapa akan bersifat sebagai penyalur, siapa yang membutuhkan darah, siapa yang memiliki siapa yang butuh darah, siapa yang mau menyumbangkan darahnya, kita bergabung di wadah itu gitu. Awalnya sih banyak yang pesimis, ngapain sih, kan udah ada PMI, nggak ada duitnya lagi kan. Saya bilang tidak semua hal harus diukur dengan uang gitu. Ada lagi yang pesimis karena saya bukan siapa-siapa, saya nggak punya wadah, saya nggak punya dana dan sebagainya gitu. Tapi saya berpikir bahwa tidak sesuatu yang besar tidak harus dimulai dari hal yang besar. Kita bisa memulai dari hal yang kecil gitu. Dan untuk bisa nolongin orang, kita nggak harus jadi orang kaya dulu. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri, dari apa yang kita punya gitu. Jadi Blood for Life dimulai kita dengan mulai 44 orang. Dan sekarang sudah alhamdulillah puji Tuhan ya, sudah tersebar di seluruh Indonesia 64.000 standby donor gitu di seluruh Indonesia. Masih ingat tidak siapa yang pertama kali waktu itu mendapatkan bantuan Blood for Life ketika pertama kali di launching? Saya langsung merinding karena saya ingat sekali waktu itu ada perempuan yang namanya Ana kalau nggak salah. Itu dia butuh darah AB. Dan harus operasi karena dia ada kanker di kandungannya. Tapi karena AB itu hanya 7% dari total seluruh penduduk Indonesia, itu sulit sekali dapat donornya. Jadi dia mencari kesana kemari dan kebetulan ada keluarganya yang main di online sosial media menghubungi saya. Akhirnya kami sebarkan lewat online sosial media yang kami punya, dan dalam waktu nggak sampai 2 hari, kalau nggak salah malamnya langsung dapat gitu 20 orang pendonor yang datang ke Rumah Sakit Karolus, dan Ana bisa langsung dioperasi pada hari itu jam 5 pagi. Ketika saya berdoa, saya tiba-tiba dapat SMS dari bapaknya, terima kasih Mbak karena Blood for Life sudah menjadi keajaiban buat keluarga kami. Anak saya sekarang sudah sembuh dan kalian sudah menjadi keluarga karena dalam tubuh anak saya sekarang sudah mengalir darah kalian. Itu membuat saya merasa, aduh, saya sudah berada di jalur yang tepat. Saya tidak ingin berhenti, saya berharap saya bisa punya kesempatan untuk terus melanjutkan ini sampai kapanpun gitu. Luar biasa. Jadi
Anda jadi full time mengurusi ini, Mbak Sili? Nggak juga, karena teman-teman saya yang luar biasa ada banyak sekali. Waktu tahun 2011 itu memang saya yang memulai, tapi Indonesia ini penuh dengan orang-orang yang luar biasa baik hati. Jadi di Blood for Life itu awalnya kita dibantu oleh 12 volunteer yang standby untuk bergantian seperti Steve. Jadi Blood for Life ini kayak IGD dunia maya, di mana orang-orang yang bergantian menjadi sip-sipan gitu, kayak dokter, kayak suster gitu. Gawat darurat Iya. dunia maya ya. Jadi Karena tugasnya apa tuh IGD dunia setiap maya? orang yang datang adalah orang-orang yang urgent untuk dibantu, sama kayak, jadi kalau dibayangin Beda. kayak ER, emergency room gitu, bergantian. Aku shift jam sekian sampai jam sekian ya, gitu. Mereka gantian, dan setiap kali gantian mereka tektokan. Ini jam segini saya off, nanti kamu yang ganti ya. Nah itu ada koordinator selalu sendiri. ada orang yang kemudian Selalu ada yang memantau standby. siapa yang butuh Iya, dan betul. sebagainya Jadi lewat sosial kalau media. ada yang butuh darah jam 2 pagi pun direspon sama teman-teman dari Luar biasa. admin Blood for Life. Karena ada yang jaga darurat dunia maya. Percikan awal dari sebuah gerakan. Pada saat orang memulai petisi, kemudian banyak yang mendukung, dia sekarang memiliki suara yang banyak yang kemudian bisa dibawa kemana-mana. Kok dia bisa pinter banget gitu kan. Kenyataannya ternyata pahit. Mereka disiksa, dibikin gak makan.